Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh saya Syan Rahmat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya difasilitasi oleh Ibu Musdalifah SPD MPD dan pengajar praktik oleh Bapak Zulfikar Aniyama SPD. Adapun tujuan pembelajaran khusus diantaranya, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Adapun petunjuk penugasannya diantaranya sebagai berikut. Pertama, membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merujuk kepada individu yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan siswa serta pendidik yang berkualitas. Adapun bentuk pengimplementasiannya di kelas adalah mengajak siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran mereka. Di lingkungan sekolah, yakni memanfaatkan sumber daya komunitas belajar seperti budaya kolaboratif di antara staf pengajar dan mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala. Pada lingkungan masyarakat, kita dapat membangun kemitraan dengan orang tua atau wali dan anggota komunitas untuk menciptakan program yang mendukung pendidikan anak. Selanjutnya, menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Adapun hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran diantaranya. Pengelolaan sumber daya yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia seperti guru, staf, dan orang tua. Sumber daya fisik seperti ruang kelas, buku, teknologi, dan sumber daya finansial. Contohnya, dengan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif. Dengan demikian dapat meningkatkan pemahaman dan minat murid terhadap pelajaran. Selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi materi modul 3.2 dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan merdeka dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber daya lokal pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi murid. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta inovatif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Adapun pada modul 1.3, visi guru penggerak antaranya, visi guru penggerak mencakup menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Dan pada modul 1.4 yakni budaya positif adalah pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif di sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan sehingga tercipta iklim sekolah yang kondusif bagi pembelajaran. Adapun koneksi materi modul 3.2 dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, pengelolaan sumber daya dapat mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai fasilitas, alat, materi, ataupun media yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah pemimpin yang bijak dalam mengelola sumber daya
dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang ramah, aman, nyaman, dan mendukung perkembangan emosional murid. Pada modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik diantaranya. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktik pembelajaran menjadi lebih baik ke depannya. Adapun koneksi materi modul 3.2 dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan diantaranya. Pemimpin yang efektif dalam pengelolaan sumber daya tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai kebajikan dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya dapat menjadi lebih berorientasi pada penciptaan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan berkualitas. Sebagai penutup, berikut cerita saya terkait dengan hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di dalam diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran di dalam modul ini. Sebelum mengikuti modul 3.2 ini, saya cenderung melihat sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas dan terpisah dari proses pembelajaran. Dan setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah. Saya kini menyadari bahwa sumber daya di sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Adapun perubahan yang saya dapatkan adalah di antaranya dapat membuat saya lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran, serta lebih bersemangat dalam mengelola perubahan yang positif di sekolah. Demikianlah pemaparan saya terkait dari tugas koneksi antar materi modul 3.2 ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share agar bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.